Bahasa merupakan bentuk utama dalam mengekspresikan pikiran dan pengetahuan. Bila anak mengadakan hubungan dengan orang lain, sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Terdapat 4 aspek keterampilan dalam berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Beberapa definisi menurut para ahli mengenai menyimak. Yang pertama, menurut Henry Guntur Taligan, menyimak ialah suatu proses kegiatan mendengarkan lamang-lamang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Yang kedua, menurut Anderson, menyimak sebagai proses besar mendengarkan, mengenal, serta menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Sedangkan menurut Russell 1959, menyimak bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian, serta apresiasi. Jadi, secara konseptual, perkembangan bahasa dengan menyimak adalah bahasa merupakan alat utama yang digunakan manusia untuk mengekspresikan pikiran, pengetahuan, serta menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Pada keterampilan bahasa, sebagai alat komunikasi salah satunya meliputi keterampilan menyimak, yaitu proses kegiatan mendengarkan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Maka adapun penilaian yang kami lakukan untuk indikatornya adalah anak mampu berkonsentrasi saat mendengarkan cerita. Pada tahapan usia 5-6 tahun, anak usia dini di Raudatul Atfal Al-Habsyi Palembang. Teknik atau instrumen yang kami gunakan adalah observasi, dengan mengamati secara langsung pada kegiatan menonton video animasi yang mengenalkan permainan tradisional kelereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan hasil analisis dan juga memberikan solusi dari video di atas. Anak sudah bagus dalam kegiatan menyimak, terutama pada anak bernama Al-Mahdi. Itu apa nih? Ya. Ada satu nih. Ini apa? Kalau curang, nanti dapat balasan dari siapa? Dari Allah. Jadi jangan juga. Ia sudah bisa konsentrasi dalam kegiatan menyimak dan juga mendengar cerita dengan baik seperti di video. Ia juga sudah bisa menjawab seluruh pertanyaan yang diajarkan oleh pendidik dengan benar. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan skala penilaian Al-Mahdi ini termasuk kategori BSH, berkembang sesuai harapan, karena ia sudah terampil dalam proses belajar. Sedangkan untuk teman-temannya yang kurang konsentrasi dalam kegiatan menyimak dapat diberikan solusi berupa boneka tangan dan juga buku bergambar yang berisikan gambar-gambar agar anak tertarik dalam kegiatan menyimak itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan kognitif anak usia dini sudah diterapkan dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014, yang dimana dibagi menjadi 3. Yang pertama, menyelesaikan permasalahan dalam belajar. Yang kedua, berpikir logis. Dan yang ketiga, berpikir simbolik, di mana berpikir simbolik ini adalah mengenal konsep bilangan, mengenal berbagai aspek anak yang berjalan secara holistik, membilang benda dari 1 sampai 10, dan terjadi hal ini tidak secara terpisah, juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan faktor eksternal. Adapun 2 pendapat yang menjelaskan mengenai perkembangan kognitif dalam berpikir simbolik. Yang pertama, menurut Mutia 2015, kemampuan berpikir simbolik merupakan bagian dari perkembangan kognitif. Fungsi simbolik adalah tahap pertama pemikiran pra-operasional pada anak usia dini. Pada tahap ini, anak-anak mengembangkan kemampuan untuk membayangkan secara mental suatu objek.
Kemampuan untuk berpikir simbolik semacam ini disebut fungsi simbolik, dan kemampuan itu mengembangkan secara cepat pada dunia mental anak. Yang kedua, menurut Oktriani 2017 dan Nasution dan kawan-kawan 2019, perkembangan kognitif anak mempengaruhi kesiapan kependidikan selanjutnya untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung. Berhitung merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Berhitung anak usia dini merupakan dasar perkembangan kemampuan matematika yang harus dikembangkan sejak dini. Jadi, secara konseptual perkembangan kognitif anak usia dini adalah mencakup kemampuan berpikir logis dan simbolik yang tumbuh melalui pengalaman konkret dan kegiatan berhitung. Perkembangan kognitif dalam aspek berpikir simbolik adalah kemampuan anak usia dini untuk menggunakan simbol, yaitu angka atau gambar, untuk mewakili benda atau pengalaman yang tidak hadir secara langsung. Melalui kegiatan konkret seperti berhitung 1-10, anak akan belajar memahami konsep bilangan dan hubungan jumlah. Kemampuan ini menjadi dasar bagi perkembangan berpikir logis, matematis, serta kesiapan anak untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung di jenjang selanjutnya. Maka, adapun penilaian yang kami lakukan untuk indikator ini adalah anak dapat menghitung objek 1-10 dengan benar menggunakan benda konkret, yaitu kelereng. Pada tahapan usia 5 tahun anak di RA Al-Habsyi Palembang, teknik instrumen yang kami gunakan adalah observasi dengan mengamati anak dalam menghitung kelereng. Di sini saya akan memberikan video penjelasan anak yang bernama Hafiz. Nah, Hafiz sedang menghitung benda dan kemungkinan ada sedikit keterlambatan dalam menghitung. Nah, namun diberikan sedikit arahan dan Hafiz sudah bisa menghitung 1-5 dengan benar dan urutannya juga benar. Nah, keraguan anak tersebut bisa berkurang jika diberikan sedikit arahan yang ringan. Nah, Hafiz sudah termasuk dalam berkembang sesuai harapan atau BSH. Nah, di sini kita bisa memberikan arahan lebih seperti menghitung krayon, menghitung benda sekitar, ataupun menghitung melalui buku bergambar, serta menonton video ataupun bernyanyi. Untuk Hafiz, untuk berhitungnya juga termasuk sudah bagus karena sudah bisa mengurutkan hitungan tersebut dengan baik.